Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami mahasiswa dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai materi vektor. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapital Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Sebelum ke video pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Vanessa Rahmawati Julistiwa sebagai moderator dan presentator kedua, dan rekan saya, Rana Haya Fauzia sebagai presentator pertama. Nah, teman-teman, kita langsung ke pembahasan selengkapnya yuk mengenai materi vektor. Yuk, kita langsung simak videonya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rana Haya Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu vektor dan operasi vektor secara aljabar. Berikut ini materi-materi yang akan dibahas nantinya, yaitu ada pengertian vektor, apa itu vektor, kemudian operasi vektor secara aljabar yang mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sifat-sifat aljabar. Dan juga ada operasi vektor secara geometri, yaitu mencakup penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apa itu vektor? Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Nah, macam-macam penyelesaian vektor yang akan dijelaskan nantinya itu ada dua. Yang pertama, penyelesaian vektor secara aljabar, dan yang kedua, penyelesaian vektor secara geometri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penyelesaian vektor secara aljabar. Apa itu vektor secara aljabar? Vektor secara aljabar atau aljabar vektor adalah operasi pada dua atau lebih dari vektor meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, operasi-operasi vektor secara aljabar, misalkan vektor A itu mempunyai komponen A1 dan A2, dan vektor B itu mempunyai komponen B1 dan B2. Maka berlaku, yang pertama yaitu operasi penjumlahan, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Yang kedua ada operasi pengurangan, yaitu vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 A2 dikurangi B1 B2 sama dengan A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Selanjutnya yang ketiga itu ada operasi perkalian, yaitu K dikalikan dengan vektor A sama dengan K dikali A1 A2, maka akan menghasilkan KA1 dan KA2. Untuk vektor dalam R3 atau vektor ruang, operasi aljabarnya sama saja. Hanya dalam R3 terdapat 3 komponen. Nah, selanjutnya ini ada sifat-sifat aljabar. Nah, pada operasi penjumlahan, itu dia memiliki 2 sifat. Yang pertama dan yang kedua, yaitu komutatif dan asosiatif. Komutatif itu apa? Komutatif adalah pertukaran, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambahkan dengan A. Dan asosiatif adalah perpindahan pengelompokan, yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, untuk operasi yang ketiga ini itu berlaku untuk operasi pengurangan, yaitu antikomutatif. A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurangi dengan A. Dan sifat yang keempat ini yaitu berlaku untuk operasi perkalian, adalah distributif. K dikalikan dengan A ditambah B sama dengan KA ditambah KB. Nah, berikut ini contohnya. Yang pertama, diketahui vektor A 4, 3, 7 dan vektor B 3, 1, 1. Maka hasil dari vektor A dikurang vektor B adalah vektor A dikurangi vektor B, yaitu A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, dan A3 dikurangi B3. Yang dimana A1-nya itu 4, A2-nya itu 3, dan A3-nya itu 7, B1-nya 3, B2-nya 1, dan B3-nya 1. Maka 4 dikurangi 3, 3 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, hasilnya adalah vektor 1, 2, dan 6. Yang kedua itu ada diketahui vektor A sama dengan 2, 4, 5, vektor B negatif 1, negatif 2, 0, vektor C 0, 2, 3. Maka hasil dari 2 vektor A dikurangi 3 vektor B ditambah 5 vektor C sama dengan 2 dikalikan dengan 2, 4, 5 kurangi 3 dikalikan dengan negatif 1, negatif 2, 0
ditambah 5 dikalikan dengan 0, 2, 3. Sama dengan 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 dikali 5, 10, dikurangi 3 dikali negatif 1 itu negatif 3, 3 dikali negatif 2, negatif 6, 3 dikali 0 itu 0. Ditambah 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15. Kemudian kita gabungkan, 4 dikurangi negatif 3 ditambah 0, 8 dikurangi negatif 6 ditambah 10, 10 dikurangi 0 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 7, 24, 25. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Vanessa Rahmawati Jodistiwa. Di sini saya akan menjelaskan materi vektor yang kedua, yaitu penyelesaian vektor secara geometri. Yang pertama, kita akan membahas penjumlahan vektor secara geometri. Misalkan diketahui vektor U dan vektor V. Nah, untuk vektor U-nya sendiri, panahnya itu mengarah ke arah kanan, di mana vektor U ini mendatar atau secara horizontal. Dan di sini vektor V-nya itu mengarah ke atas. Nah, dalam vektor terdapat yang namanya titik pangkal dan titik ujung. Titik pangkal itu titik awal atau titik asal vektor, sedangkan titik ujung itu di mana terdapat panah. Nah, itu disebut dengan titik ujung. Bagaimana jika penjumlahan vektor U dan vektor V? Dalam penjumlahan vektor secara geometri terdapat dua aturan. Yang pertama ada aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Misalkan di sini ada vektor U dan vektor V. Nah, maka dalam aturan segitiga, vektor V ujungnya titik pangkalnya ditempelkan di titik ujung vektor U. Nah, kemudian kita di sini dapat membentuk sebuah segitiga dengan menarik garis dari titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V. Nah, didapatkan vektor U ditambah vektor V yang berwarna orange. Kemudian, untuk aturan jajar genjang penjumlahannya, nah, kalau di aturan segitiga vektor V-nya itu titik pangkalnya ditempelkan di titik ujung vektor U. Sedangkan di aturan jajar genjang, titik pangkal vektor V ditempelkan di titik pangkal vektor U. Nah, dalam membuat jajar genjang kita membutuhkan garis bantu. Jadi di sini kita menggambar dua garis bantu. Setelah menggambar garis bantu, kita bisa menarik garis dari kedua titik pangkal vektor ke garis bantunya. Maka terbentuklah sebuah jajar genjang dan sebuah vektor U ditambah vektor V yang ditunjukkan dengan garis berwarna orange. Nah, yang kedua ada pengurangan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V seperti tadi. Nah, yang ditanyakan bagaimana jika vektor U dikurangi vektor V. Nah, dalam pengurangan vektor secara geometri, jika ada tanda pengurangan, maka vektornya itu yang tadinya bergerak ke arah kanan, maka akan bergerak ke arah kiri. Dan jika vektornya mengarah ke atas, maka jika dikurangkan, maka arahnya itu akan ke bawah. Nah, di sini diketahui vektor negatif V. Maka yang semula vektor yang mengarah ke atas akan mengarah ke bawah seperti yang ditunjukkan dalam layar. Nah, sekarang kita akan mengurangkan vektor secara geometri menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang seperti tadi. Nah, di sini dalam aturan segitiga, segitiganya itu akan mengarah ke bawah karena si vektor V-nya itu mengarah ke bawah. Nah, kalau aturan segitiga, titik pangkal vektor V itu kan ditempelkan ke titik ujung vektor U. Jadi kita tempelkan titik pangkal vektor V-nya ke vektor U. Nah, kemudian seperti tadi kita tarik garis dari titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V, maka didapatlah vektor U dikurangi vektor V. Nah, vektor U dikurangi vektor V ini sama dengan vektor U ditambah dengan vektor negatif V. Selanjutnya, untuk aturan jajar genjang, setelah kita tempelkan kedua titik pangkalnya, kita bentuk garis bantu. Kemudian kita tarik garis, maka terbentuklah vektor U dikurangi vektor V. Materi yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor negatif U. Gambarlah vektor A, vektor 3U, dan B, vektor negatif 2U. Kita akan menyelesaikan yang A terlebih dahulu. Vektor 3U, maka 3 dikalikan dengan vektor U, atau vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U. Kita tinggal satukan saja vektor U-nya itu sebanyak 3 buah, 1, 2, dan 3. Maka akan membentuk satu garis lurus yaitu vektor 3U. Nah, di sini kita dapatkan vektor 3U-nya. Kemudian untuk menyelesaikan yang B, vektor negatif 2U,
maka negatif 2 dikalikan dengan vektor U, atau sama dengan vektor negatif U ditambah dengan vektor negatif U. Nah, karena negatif U-nya itu arahnya ke kiri, maka vektor negatif U-nya itu akan mengarah ke kiri juga. Nah, di sini ada, karena dikali dengan 2, maka ada 2 buah vektor negatif U. Nah, ketika disatukan atau ditambahkan, akan menghasilkan satu garis lurus. Di sini kita dapat vektor negatif 2U-nya. Contoh soal. Diketahui koordinat titik A 1,2 dan B 3, negatif 2. Tentukanlah vektor AB. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini secara geometri dan secara aljabar. Cara yang pertama, kita akan menyelesaikan secara geometri terlebih dahulu. Nah, langkah pertama, kita gambarkan koordinat kartesiusnya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena kita disuruhnya membuat vektor AB, maka titik pangkalnya itu di vektor A dan titik ujung vektornya itu di titik B. Kita gambarkan dulu titik A-nya di sebelah sini di 1,2. Nah, dan titik B-nya itu di 3, negatif 2, maka di sini. Nah, cara menghitung vektor AB-nya itu, maka kita cari langkah menuju titik B-nya. Dari titik A, kita berjalan 2 langkah ke kanan. Kemudian kita berjalan 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, diperoleh vektor AB. Maka di sini vektor AB-nya itu diketahui 2, negatif 4 karena 2 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. Kalau ke bawah berarti tandanya negatif. Jadi vektor AB-nya sama dengan 2, negatif 4. Kemudian cara yang kedua, penyelesaiannya secara aljabar. Kita cari AB, berarti AB sama dengan, nah, vektor AB ini terdiri dari vektor AO dan vektor OB, di mana O-nya itu merupakan titik pusatnya dari papan koordinat kartesius. Nah, AO-nya ini mengarah ke arah bawah sebelah kiri, maka AO-nya ini berarti vektor A atau vektor negatif A karena dia mengarah ke bawah. Kemudian untuk OB-nya ini mengarah ke arah kanan, maka B-nya itu positif. Negatif A ditambah B atau vektor negatif A ditambah vektor B akan menghasilkan vektor B dikurangi vektor A. Maka AB sama dengan B dikurangi A, di mana B-nya itu 3, negatif 2 dan A-nya 1,2. 3, negatif 2 dikurangi 1,2, maka 3 dikurangi 1, negatif 2 dikurangi 2. Maka vektor AB-nya didapat 2, negatif 4. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir ya. Semoga bisa bermanfaat. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.